Bab 871, sudah terbiasa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mulut besar binatang pengunyah langit itu tertutup, dan ular piton raksasa yang meringkuk di langit menghilang. Aum, setelah menelan ular piton raksasa itu ke dalam perutnya, binatang pemakan langit mengangkat kepalanya lagi dan mengeluarkan raungan yang gemetar. Melihat pemandangan seperti itu, rombongan biksu muda yang ingin memasuki tempat ini untuk mencari warisan, kulitnya seperti kertas putih, dan tubuhnya gemetar. Bagi mereka, apakah itu ular piton raksasa yang menyapu langit atau binatang pengunyah langit yang muncul kemudian, itu adalah makhluk di luar kesadaran. Makhluk setingkat ini, sungguh menakutkan. Baik itu bentuk tubuh maupun nafasnya membuat orang merasa putus asa, apalagi ide untuk menghadapinya. Terutama roh ganas yang menelan ular piton raksasa itu dalam satu gigitan. Ukuran ular piton raksasa tersebut tidak lebih kecil darinya, namun dalam menghadapi serangannya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan ia ditelan dalam satu gigitan. Makhluk dengan tonase sebesar itu bahkan bisa ditelan dalam satu gigitan. Tidak mungkin lagi menggunakan mulut baskom darah untuk menggambarkan langit yang gelap, roh ganas dengan mata biru di matanya. Boom! Setelah ular piton raksasa itu ditelan oleh binatang kosong itu, seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Retak, di sekitar pemandangan, terdapat retakan seperti pecahan kaca. Para pembudidaya yang masih melihat ke arah binatang pemakan langit, ekspresi mereka berubah lagi. Ruang ini akan runtuh. Panggil, di langit di atas, sebuah lubang hitam spiral muncul. Bagian tengah lubang hitam memiliki daya isap yang sangat besar. Semua orang di ruang angkasa tanpa sadar terbang menuju lubang hitam. Fang Yu menoleh dan melihat ke sisi lain. Sayap Gulian mengepak sedikit dan berdiri di udara, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Dia menatap ke depan dengan dingin. Pada saat ini, Long Slayat wajahnya berlumuran darah, dan lukanya jelas lebih berat daripada Hong Lian. Dia mengertakkan giginya, dan dengan bantuan gravitasi, dia terbang mati-matian menuju lubang hitam pusaran di atas, dengan sangat cepat. Hanya setelah bertarung melawan Gulian barulah dia mengetahui keterbatasan kekuatannya sendiri. Dia sama sekali bukan lawan dari keturunan Phoenix ini. Hanya dalam selusin ronde konfrontasi, dia tidak bisa unggul dalam satu ronde. Kalau bukan karena berkat warisan Inferno, dia pasti sudah mati. Sekarang, kita harus meninggalkan tempat ini. Naga itu membantai dengan sangat cepat dan menjadi orang pertama yang mendekati pusaran lubang hitam. Fang Yu memandang Hong Lian, yang sepertinya tidak berniat mengejar. Bunuh lama orang ini masih cukup menyebalkan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan ke arah pembunuhan naga di langit. Ledakan, awan cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya. Pembunuh naga, yang melarikan diri dari punggungnya, tidak punya ruang untuk menghindar dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Sedetik sebelum dia hendak memasuki pusaran air, kemarahan nyata ada di punggungnya. Engah, pembunuh naga yang terkena serangan parah memuntahkan seteguk besar darah, pingsan, sosoknya kehilangan keseimbangan, dan hampir jatuh ke dalam lubang hitam. Para pembudidaya lainnya hampir tidak bisa menahan hisapan ini dan terbang menuju lubang hitam. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Hong Lian, dan berkata, "Keluar dari lubang hitam, aku tidak tahu kemana lubang itu akan diteleportasi, jadi ayo keluar sendiri." Selama kata-kata itu, Fang Yu telah mengaktifkan cincin halus dan membangun terowongan spasial. Gulian tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia terbang ke sisi Fang Yu, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih lengan Fang Yu. Saat keduanya bersentuhan, mereka langsung bergegas menuju tubuh tersebut hingga tampak aneh, seolah-olah ada lampu listrik yang menembus tubuh. Fang Yu memandang Hong Lian, dan Hong Lian menatap Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, dan mata Hong Lian penuh dengan emosi aneh. Namun keduanya dengan cepat mengalihkan perhatian mereka. Hilang, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengedarkan teknik teleportasi di ring halus. Putus asa, saat Fang Yu dan Hong Lian hendak pergi, sekelompok kecil benda hitam jatuh di langit, tepat di bahu Fang Yu. Pemakan udaralah yang telah berubah kembali menjadi anak anjing peliharaan. Fang Yu melirik binatang penggigit kosong dan tidak berkata apa-apa. Memanggil. Detik berikutnya, metode teleportasi mulai berlaku. Fang Yu, Hong Lian, dan binatang kosong di bahu mereka menghilang bersama. Tujuan dari teleportasi ditetapkan langsung di rumah.
Jadi Fang Yu dan Hong Lian muncul di depan bangunan bambu. Gulian melihat sekeliling, wajahnya kosong. Ini rumah saya, kata Fang Yu. Rumahmu. Hong Lian menoleh dan melihat ke bangunan bambu di belakang, lalu dia mengerti. Meski lingkungan sekitarnya agak primitif, menurut karakter Fang Yu, membangun gedung di luar pinggiran kota yang tandus adalah hal yang wajar. Area manakah ini? Gulian bertanya lagi. Ibu kota utara, jawab Fang Yu. Oh, Hong Lian berjalan menuju bangunan bambu itu perlahan. Fang Yu berdiri di tempatnya. Pada saat ini, binatang kosong itu, matanya setengah tertutup, tampak mengantuk. Kecuali Fang Yu, tidak ada yang akan percaya bahwa anjing hitam kecil yang murni dan lucu ini baru saja menelan ular piton raksasa yang ada di zaman kuno. Saudara Fang Yu, kamu kembali. Suara Zhao Zinan muncul di samping dan berlari mendekat. Melihat binatang pengunyah kosong yang dipegang oleh Fang Yu, dia segera mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan memegangnya di depannya, matanya penuh cinta. Fang Yu ingin tahu seperti apa ekspresi Zhao Zinan ketika dia mengetahui penampilan sebenarnya dari pemakan kosong yang tampaknya tidak berbahaya ini. Tapi di depan Zhao Zinan, binatang pengunyah udara itu sangat lucu, terus-menerus mengibaskan ekornya untuk menunjukkan niat baik, dan tidak bisa melihat keganasan dari roh ganas kuno. Baiklah, sekarang, Hong Lian berjalan keluar dari bangunan bambu dan terkejut saat melihat Zhao Zinan di depan Fang Yu. Zhao Zinan mendengar suara itu, mengangkat kepalanya dan melihat Hong Lian. Kemunculan orang asing membuatnya malu-malu, dan langsung menundukkan kepala, wajahnya memerah. Dia orang Hong Lian, bukan orang jahat, kata Fang Yu. Hong Lian melangkah maju dan menatap Zhao Zinan dengan rasa ingin tahu, yang terlalu malu untuk melihat ke atas. Dia Zhao Zinan, dia lebih takut hidup dan pemalu, jangan terus menatapnya, kata Fang Yu. Petik 2. Maaf, kata Guren. Apa yang ingin kamu tanyakan tadi? Fang Yu bertanya. Petik 2. Kamu adalah monster besar yang tiba-tiba muncul di ruang itu tadi, kata Hong Lian, memperhatikan Sky Eater yang melompat kembali ke bahu Fang Yu. Suaranya semakin kecil, tapi matanya melebar, lebih besar pembukaannya. Mata biru bersinar, rambut dan anggota badan yang gelap. Memperbesar ukuran anjing hitam kecil ini tanpa batas, sepertinya sama persis dengan binatang buas yang baru saja saya lihat. Ini, menyadari hal ini, Hong Lian tampak terkejut, mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah pemakan langit di bahu Fang Yu. Wow, The Sky Devouring Beast juga melihat ke arah Gulian, mengibaskan ekor kecilnya, dan menggonggong pelan. Ya, itu sama seperti yang kamu pikirkan, kata Fang Yu. Itu, setelah mendapat konfirmasi dari Fang Yu, ekspresi Hong Lian bahkan lebih terkejut lagi, menunjuk pada binatang pengunyah langit, wajahnya tidak percaya. Ya, itu dia, hanya saja, saya tidak tahu tampilan gelombang www.novelhall.com gelombang yang mana yang tampilan aslinya, kata Fang Yu. Hong Lian menghela nafas berat, melihat pemakan kosong di bahu Fang Yu, masih tidak bisa mempercayainya. Penindasan yang dibawa oleh roh ganas tadi padanya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa tahun di mana roh ganas itu ada mungkin lebih awal dari keberadaan klan Feng. Namun dia mengira roh ganas itu hanyalah gambaran virtual dari reruntuhan. Tapi menurutku itu bukan anjing hitam kecil di bahu Fang Yu. Sebelumnya, Fang Yu mengatakan bahwa anjing hitam kecil ini adalah anjing liar yang ditemukan di jalan. Dia merasa aneh saat itu, bagaimana bisa ada mata biru di mata anjing liar. Saudara Fang Yu, apa yang kamu bicarakan? Hong Lian yang pemalu di belakang mendengar kabut dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada apa-apa, kata Fang Yu. Hong Lian menatap Skywing Beast selama beberapa detik, lalu menatap Fang Yu, menanyakan apa yang diinginkannya, tapi tidak bertanya. Keberadaan Fang Yu sangatlah misterius. Oleh karena itu, meskipun dia memelihara semangat yang begitu ganas sebagai hewan peliharaan, sepertinya itu bukan hal yang mengejutkan. Terbiasalah, Guren perlahan kembali tenang. Saat ini, berbagai lokasi di pinggiran ibu kota utara. Satu demi satu sosok muncul dari udara dan jatuh ke tanah. Orang-orang ini adalah sekelompok biksu muda dari keluarga besar yang telah memasuki reruntuhan kuno. Meskipun mereka tidak tahu di mana mereka berada, bisa kembali ke dunia luar seperti kelahiran kembali bagi mereka. Periode waktu yang dialami sebelumnya bagaikan mimpi buruk bagi mereka. Seekor ular piton raksasa dengan panjang puluhan ribu kaki,
dan mulut besar, binatang yang lebih kuat yang bisa menelan ular piton raksasa seperti itu. Terlalu menakutkan mampu meninggalkan tempat hantu itu hidup-hidup dan melarikan diri dari kedua binatang itu adalah keberuntungan terbesar bagi mereka. Harus segera kembali ke keluarga dan melaporkan situasi reruntuhan. Sebagian besar biksu segera pergi dan kembali ke keluarga. Ledakan. Longsley jatuh dengan keras ke tanah, membuat tanah menjadi depresi. Sebelum mendekati portal, dia terkena telapak tangan Fang Yu, menyebabkan dia langsung pingsan. Saat ini, dia masih koma. Tapi saat ini, ada udara hitam samar di tubuhnya. Di bawah udara hitam, luka di tubuhnya perlahan sembuh. Setelah beberapa saat, Long Ji membuka matanya. Dia segera merasakan tubuhnya hancur, dan rasa sakit yang hebat datang dari seluruh bagian. Long Ji mencoba memulai, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mendengus menyakitkan. Kamu telah merusak banyak tulang di tubuhmu. Diperlukan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Sebuah suara yang dalam bergema di otak, untungnya, meridianmu tidak rusak, jika tidak, para dewa akan sulit diselamatkan. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Longxi hanya berbaring di tanah dan berhenti mencoba untuk pergi. Tuan, maafkan saya harus mematuhi instruksi Anda dan segera meninggalkan tempat itu. Longxi berkata dengan malu. Dia cukup beruntung bisa tetap hidup kali ini. Jika dia mati begitu saja di ruang itu, jangan bicara tentang dirinya sendiri. Pertama-tama, saya minta maaf kepada guru yang membantunya berkembang hingga hari ini. Masalahnya sudah berakhir, tidak perlu bicara lagi. Suara di otak berkata, saya tahu karakter Anda, kalau tidak saya tidak akan memilih Anda menjadi penerus saya. Long Jie terdiam beberapa saat, dan berkata, keturunan Phoenix itu, jauh lebih kuat dari yang kukira. Kamu mengkhawatirkan keturunan ras Phoenix, tapi aku merasa, kekuatan pria itu bahkan lebih menakutkan. Suara di otaknya berkata, dia memberiku perasaan yang tak terduga. Perasaan ini sudah lama sekali. Tidak pernah muncul. Orang itu, Long Ji tahu bahwa pria yang dibicarakan Tuan adalah Fang Yu yang bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Bagaimana pria dengan penampilan muda ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa dia? Tidak perlu cemas, apalagi merendahkan diri dengan sia-sia. Suara di otak Anda berkata, setelah itu, Anda hanya perlu bertindak sesuai rencana saya, selangkah demi selangkah, dan Anda dapat mencapai kondisi menghancurkan mereka. Long Ji tidak berbicara, tapi napasnya agak pendek. Pertemuan di reruntuhan merupakan pukulan besar baginya. Dia bukan lawan Fang Yu, juga bukan lawan keturunan Phoenix. Dia perlu terus berkembang. Setelah para biksu muda kembali ke rumah mereka menyadari bahwa 3 hari telah berlalu. Dan saat para biksu ini kembali ke rumah, situasi di reruntuhan kuno juga menyebar. Jalan yang melayang di udara sebenarnya adalah ular piton raksasa, dan kemudian roh kegelapan besar muncul, menelan ular piton raksasa itu dalam satu gigitan. Berbagai teori dan rumor tersebar di dunia seni bela diri ibu kota utara. Untuk sementara waktu, topik hangat diskusi di kalangan seni bela diri di ibu kota utara beralih dari keluarga asli Fang Yu dan Wang ke situasi internal peninggalan kuno ini. Banyak orang yang berspekulasi tentang identitas ular piton raksasa ini, dan apa sebenarnya roh pembunuh yang gelap itu. Masih banyak orang yang mempertanyakan Gioping. Karena ini peninggalan, pasti ada sesuatu yang diwariskan di dalamnya. Mengapa tidak ada yang melihat peninggalan kali ini, reruntuhannya runtuh? Ada banyak dukungan atas kecurigaan Giopian. Di masa lalu, tidak ada yang mempertanyakan otoritas Gioping. Tapi sekarang, dunia seni bela diri ibu kota utara berada dalam kekacauan, aula asosiasi seni bela diri ibu kota utara dibom, dan Fang Yu memecahkan 12 biksu dari keluarga Wang, tetapi keluarga Wang terdiam. Apalagi yang tidak mungkin. Dunia ini terlalu gila, apapun bisa terjadi. Apa yang disebut otoritas sudah tidak ada lagi. Rumahmu, sangat besar. Setelah dipimpin oleh Ye Sengsui pada suatu sore, Hong Lian kembali ke Fang Yu dan berkata dengan takjub di matanya. Dia mengira rumah Fang Yu hanyalah bangunan bambu. Aku tidak memikirkannya, area seluas hampir 1000 hektar ini adalah area rumah keluarga Fang Yu. Aku merasa akan menerobos baru-baru ini, dan aku membutuhkan tempat yang tenang untuk mundur. Bolehkah aku bersamamu? Hong Lian bertanya pada Fang Yu sambil menggigit bibir merahnya. Ya, ada banyak tempat tinggal di sini. Kamu bisa memilih bangunan mana saja, kata Fang Yu.
Petik 2. Aku tidak butuh gedung, aku hanya butuh tempat yang tenang. Hong Lian berkata, saya baru saja melihat hutan bambu di belakang, tempat itu lumayan. Oh, Fang Yu berkata, selama kamu tidak menimbulkan kerusakan, kamu bisa mundur kemanapun kamu pergi. Terima kasih, kata Guren. Fang Yu menoleh untuk melihat Ye Seng Sui, tersenyum dan berkata, apakah sudah hampir waktunya makan? Pada malam hari, Fang Yu tinggal di kamarnya, mengeluarkan Tai Sui Jia yang dia dapatkan hari ini, dan mengamatinya dengan cermat. Tai Sui Jia bersinar dengan sinar warna-warni, dan tampak seperti rompi kecil dari kejauhan. Namun jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat sisik-sisik kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ribuan sisik makhluk, konon ada sisik naga dan bulu burung phoenix di dalamnya. Fang Yu menunjukkan baju besi Tai Sui ke matanya, melebarkan matanya, mencoba menemukan sisik naga dan bulu burung phoenix darinya. Namun setelah mencoba beberapa saat, dia menyerah. Ada terlalu banyak sisik di dalamnya. Dan Fang Yu tidak tahu seperti apa bentuk sisik naga dan bulu burung phoenix. Tidak mungkin untuk mengetahuinya. Setelah mengamati beberapa saat, Fang Yu memegang Tai Sui Jia dengan satu tangan, memikirkan kegunaannya. Baju besi legendaris ini tidak banyak berguna baginya. Terlebih lagi, Fang Yu tidak menyukai cahaya yang terlalu terang. Anggap saja sebagai hadiah. Siapa yang lebih pantas? Fang Yu berpikir dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, tanpa memikirkan kandidat yang cocok, dia mengembalikan Tai Sui Jia ke ruang penyimpanan cincin halus. Ketika saya hendak pergi tidur, telepon berdering. Fang Yu, aku akan kembali ke Huaibei lusa. Suara Tang Xiaorou datang dari telepon. Katakan terlebih dahulu, aku tidak punya waktu untuk mengantarmu pergi, kata Fang Yu. Aku juga tidak mengizinkanmu mengirimkannya. Tang Xiaorou mendengus dingin, dan berkata, aku hanya ingin kamu pergi ke pesta bersamaku besok malam. Datang lagi, Tang Xiaorou, kamu belum mendapat pelajaran dari sepupumu, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja saya telah mendapat pelajaran, tapi kali ini tidak ada hubungannya dengan sepupu saya. Ini adalah untuk berpartisipasi dalam pesta yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan besar di ibu kota utara. Saya mendengar bahwa akan ada banyak pesta besar bintang. Tang Xiaorou segera berkata, ayahku telah menerima surat undangan, tetapi dia tidak punya waktu untuk datang ke Beidou secara langsung. www.novelringan.com Jadi izinkan aku pergi bersamamu. Petik 2. Jika tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Tapi ku dengar akan ada banyak makanan enak di dalam kotak saat itu. Fang Yu berpikir sejenak, tidak banyak yang bisa dilakukan besok, dan bukan tidak mungkin untuk pergi ke sana. Ngomong-ngomong, Fang Yu, aku mendengar ayahku berkata bahwa sepupuku. Tang Xiaorou tiba-tiba merendahkan suaranya. Dia berani merepotkanmu. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Di pengadilan Magnolia hari itu, salah satu lutut He Xiaolu patah. Bagi He Xiaolu, hukuman ini sudah sangat ringan. Tapi kalau dia masih butuh sesuatu, berarti hukumannya terlalu ringan dan harus ditambah. Tidak, aku baru saja mendengar ayahku berkata bahwa keluarga He tempat dia berada runtuh dalam semalam. Tang Xiaorou berbisik, menabrak. Fang Yu terkejut, dan wajahnya bingung. Saya langsung mengajukan pilot, tanpa alasan. Pestanya akan berangkat pada pukul 7.30 malam, dan aku akan menemuimu pada pukul 6.30. Tang Xiaorou berkata dengan gembira ketika Fang Yu bersedia pergi. Setelah menutup telepon, Fang Yu sedikit mengernyit. Dia pingsan, dia belum pernah melakukan ini. Fang Yu mengingatnya sejenak, dan kemudian memikirkan Ouyang Xiuyuan. Anak ini pasti yang melakukannya. Dengan cara ini, Zheng Xiao, Zhou Yuan, dan keluarga di belakang Liu Tianhao yang hadir hari itu seharusnya tidak menjadi lebih baik. Xiu Yuan punya energi seperti itu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengingat apa yang dikatakan Ouyang Xiuyuan. Keluarga Ouyang adalah keluarga pertama di Zhongdu. Tapi inilah ibu kota utara. Keluarga pertama di Zhongdu masih dapat memiliki pengaruh yang kuat di Beidou. Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam, jatuh ke tempat tidur, memejamkan mata, dan segera tertidur. Di sisi lain, di dalam hotel, Tang Xiaorou, yang sedang duduk di bak mandi sambil mandi, meletakkan ponselnya dilekukan di samping bak mandi, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Huff,
Aku masih tidak mau mengakuinya, itu pasti kamu. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini selain kamu, Fang Yu. Pada pukul 18.40 keesokan harinya, Fang Yu dan Tang Xiaorou duduk di dalam mobil dan menuju ke pusat seni. Beidou bersama-sama, pesta akan diadakan di aula ini. Tang Xiaorou mengenakan pakaian kasual dengan sedikit warna merah muda di wajahnya. Dia terlihat sangat nyaman, dengan suasana awet muda dan tak terkalahkan. Fang Yu juga sama, mengenakan pakaian sederhana, sangat biasa. Pesta malam ini diselenggarakan oleh Beidou Enterprise No. 1, China Everbright Group. Duduk di sebelah Fang Yu, Tang Xiaorou berbisik, saya mendengar bahwa mengundang berbagai bintang untuk tampil membutuhkan biaya lebih dari 1 miliar yuan. Benar-benar kaya dan berkuasa. Jadi, apa tujuan pesta ini? Fang Yu bertanya. Ini adalah cara China Everbright Group mempromosikan mereknya sendiri. Tang Xiaorou berkata, isi pesta ini disiarkan langsung di berbagai platform, dan semua orang di Yanxia dapat melihatnya. Oh, Fang Yu mengangguk, tidak peduli. Aku akan ke aula nanti, aku akan mengajakmu bertemu bintang besar. Tang Xiaorou berkata lagi, tidak tertarik, kata Fang Yu sambil melihat pemandangan di luar jendela. Kamu pasti tertarik. Dia terkenal banget, kamu pasti pernah melihatnya di TV. Tang Xiaorou menarik lengan Fang Yu dan berkata, saya jarang menonton TV. Fang Yu menatap Tang Xiaorou dan menjawab. Tang Xiaorou tiba-tiba teringat ketika dia pergi ke rumah Fang Yu untuk pertama kalinya di kota Jianghai, dia tidak menemukan keberadaan TV. Kalau begitu, Anda mungkin pernah melihatnya di ponsel Anda. Selama Anda memiliki akses ke internet, Anda pasti pernah mendengar tentang dia. Tang Xiaorou berkata dengan tegas. Oke, ayo kita bicara sampai kita berangkat. Fang Yu tidak ingin bergulat dengan Tang Xiaorou lagi, dan berkata. 30 menit kemudian, Fang Yu dan Tang Xiaorou tiba di pusat seni Beidou. Interior aula ini sangat luas dan mampu menampung puluhan ribu penonton. Grup Tang yang diwakili oleh Tang Xiaorou, selaku undangan langsung dari penyelenggara, China Everbright Group. Tapi Tang Xiaorou tidak pergi ke kotak itu untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia memaksa Fang Yu dan berjalan ke belakang panggung. Masih ada waktu 20 menit sebelum pesta resmi dimulai. Latar belakangnya sangat sibuk, dan semua staf berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya. Tang Xiaorou menarik Fang Yu, mencari mereka dari satu ruang ke ruang lainnya. Setelah mencari beberapa saat, tidak ada yang ditemukan, tetapi Tang Xiaorou melihat seorang wanita parubaya berkacamata dan bergegas maju. Bibi Zheng, Tang Xiaorou menyapa sambil tersenyum. Wanita itu berbalik dan langsung tersenyum ketika dia melihat Tang Xiaorou. Xiaorou, kamu di sini, ayahmu memberitahuku sebelumnya, dan aku akan keluar untuk mencarimu. Kata wanita itu. Nama wanita tersebut adalah Zheng Xiaomei, seorang broker profesional. Bibi Zheng, di manakah Kelan? Aku ingin mengajak temanku menemuinya, kata Tang Xiaorou. Teman, Zheng Xiaolan memandang Fang Yu, dengan senyuman jelas di matanya. Oh, aku akan mengantarmu ke sana, kata Zheng Xiaomei sambil memimpin mereka berdua ke depan. Di bagian paling akhir, ada dua longe. Karena pertunjukannya tidak banyak, longe lain digunakan bersama, jadi Kelan tidak akan ditemukan, kata Zheng Xiaomei. Saat ini, mereka telah berjalan ke pintu ruang tunggu, dan ada selembar kertas yang ditempel di pintu dengan 3 kata yang ditulis Qiu Kelan di atasnya. Melihat namanya, kamu pasti tahu siapa dia kan? Tang Xiaorou memandang Fang Yu dan berkata, sejujurnya, nama ini sama sekali asing bagi Fang Yu. Sebelum Fang Yu dapat menjawab, Zheng Xiaomei membuka pintu untuk beristirahat. Saat ini, seorang wanita sedang duduk di depan cermin besar dan 2 penata rias sedang merias wajahnya. Zheng Xiaomei melangkah maju dan tersenyum, Kelan, adik perempuanmu akan datang menemuimu. Xiaorou, wanita yang menerima riasan itu jelas senang, namun karena sedang merias wajah, dia tidak bisa menoleh. Suster Kelan, Tang Xiaorou berjalan maju dengan cepat, berdiri di samping wanita itu, melihat ke cermin di depannya, dan berseru, Saudari Kelan, kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Qiu Kelan tersenyum ringan dan berkata, itu semua berkat penata rias, dan Xiaorou, kamu tidak lebih buruk dariku. Fang Yu memandang Qiu Kelan dengan santai, dan tidak mengenalnya.
Jadi dia berjalan ke kursi samping dan duduk. Qiu Kelan melihat Fang Yu di cermin dan bertanya, Xiao Rou, ini. Dia adalah teman sekelasku di universitas, dan namanya adalah Fang Yu. Kata Tang Xiao Rou, menoleh, mengedipkan mata ke arah Fang Yu, dan memberi isyarat agar Fang Yu mendekat dan menyapa. Halo, teman sekelas Fang. Qiu Kelan memandang Fang Yu di cermin dan tersenyum. Namun, melihat wajah tenang Fang Yu, warna aneh muncul di mata indahnya. Zheng Xiaomei bahkan lebih terkejut lagi. Popularitas Qiu Kelan dalam 5 tahun terakhir bisa dikatakan sebagai nama rumah tangga. Dia adalah penyanyi wanita tingkat ratu sejati, dan aktris lain sulit dikalahkan. Kelompok penggemar terbesarnya adalah pria dan wanita berusia remaja hingga 20-an. Fang Yu di depannya jelas-jelas termasuk dalam kelompok usia ini, kecuali dia berasal dari pegunungan, mustahil untuk tidak mengenal Qiu Kelan. Tapi penampilannya sangat tenang hingga ekstrim. Mungkinkah yang tertua dari keluarga kaya? Tapi Anda tidak bisa membedakannya dari pakaiannya. Tang Xiaorou memandangi wajah malas Fang Yu, dan tahu bahwa dia tidak tertarik pada bintang seperti Qiu Kelan. Jadi, dia tidak banyak bicara. Setelah 2 menit, Qiu Kelan selesai merias wajahnya. Tapi Sister Lan, apakah kamu akan menjadi finalis malam ini? Pasti sudah sangat terlambat untuk melihatmu tampil, kata Tang Xiaorou. Mendengar kata-kata tersebut, Qiu Kelan menggigit bibirnya yang baru saja diolesi lipstik. Di sampingnya, Zheng Xiaomei tampak sedikit murung. Tang Xiaorou memperhatikan perubahan ekspresi mereka dan bertanya, Saudari Kelan, ada apa? Qiu Kelan tersenyum enggan dan berkata, bukan apa-apa, tapi saya bukan final malam ini, saya akan menjadi orang kedua dari terakhir di atas panggung, sekitar jam 10. Kamu bukan yang terakhir, bagaimana ini mungkin? Tang Xiaorou bertanya dengan heran. Yang terakhir, bagi seorang bintang gelombang www.novelringan.com gelombang adalah simbol status. Mengingat popularitas Qiu Kelan saat ini dan statusnya di industri hiburan, bukan hal yang aneh jika finalnya dipentaskan. Pasalnya, tidak ada penyanyi di dunia showbiz yang bisa mendominasi dirinya. Hei, ceritanya panjang, Qiu Kelan berkata tanpa berbicara, tapi Zheng Xiaomei menghela nafas. Ledakan. Saat kedua pihak sedang berbicara, pintu ruang tunggu diketuk. Zheng Xiaomei melangkah maju dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang anggota staf berseragam, dan seorang pria asing yang jelas-jelas berasal dari wilayah barat. Anggota staf tersebut menempelkan ID-nya di dadanya, menunjukkan bahwa dia adalah supervisor yang bertanggung jawab atas pekerjaan latar belakang. Mes, Zheng, apakah Nona Qiu sudah merias wajahnya? Pengawas itu bertanya, sudah selesai, ada apa? Zheng Xiaomei mengerutkan kening dan bertanya, ya, ini agen Nona Valet. Karena seluruh tim dansa Nona Valet dibawa sendiri, kami memerlukan ruang terpisah untuk merias mereka. Jika wanita muda itu telah merias wajahnya. Hanya bercanda, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zheng Xiaomei menunduk dan menyela supervisor. Bahkan jika Kelan tidak menggunakan ruang ganti ini, dia tidak akan meminjamkannya kepada mereka. Wajah pengawas itu sedikit berubah. Sebelum datang, dia tahu dia akan ditolak. Hal semacam ini tidak berarti apa-apa bagi sebagian generasi muda atau bintang baru, tetapi bagi bintang seperti Qiu Kelan, itu hanyalah sebuah penghinaan. Apakah ruang ganti terpisah diambil alih? Kenapa Valet? Namun, meski supervisor memahami kebenaran ini, dia tidak bisa menolak permintaan Valet. Lagi pula, grup Everbright mengambil harga yang mahal untuk mengundang Valet. Selain itu, beredar rumor di wilayah barat bahwa backstage Valet cukup kuat, dan ia diduga merupakan tokoh besar di wilayah barat. Singkatnya, tidak peduli apa, Valet bukanlah sesuatu yang bisa membuat atasan kecilnya tersinggung. Nona Zheng, saya tahu ini tidak adil bagi Anda, tapi... Supervisor itu memucat, mencoba meyakinkan Zheng Xiaomei. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Kami tidak akan pernah membiarkan ruang tunggu. Zheng Xiaomei berkata dengan amarah di wajahnya, dengan tegas, mengapa tim dansanya tidak bisa menyelesaikan riasan di ruang tunggunya sendiri. Sejujurnya, Zheng Xiaomei masih bisa berkomunikasi dengan supervisor ini, yang sudah berbasis pada wajah China Everbright Group. Pesta malam ini, protagonisnya adalah Qiu Kelan. Namun belakangan, Everbright Group mengundang penyanyi terkenal Valet dari wilayah barat untuk datang. Alhasil,
Valet merebut posisi terakhir. Di saat yang sama, konten penampilan Qiyu Clan juga harus dikurangi dari aslinya 5 lagu menjadi 3. Bagi seorang penyanyi setingkat diva, rangkaian hal ini sudah tak tertahankan. Tentu saja reputasi Valet memang sangat besar, dan lebih internasional dari Qiyu Clan. Oleh karena itu, China Everbright Group lebih menghormati Valet daripada Qiyu Clan. Lupakan saja, hampir tidak bisa ditoleransi. Tapi sekarang, toilet terpisah pun harus diberikan kepada tim dansa Valet. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Kali ini, Zheng Xiaomei bertekad untuk tidak menyerah. Melihat sikap tegas Zheng Xiaomei, supervisor menunjukkan ekspresi pahit, jadi dia menoleh untuk menjelaskan situasinya kepada agen Valet. Setelah mendengarkan, agen Valet tersenyum, memandang Zheng Xiaomei, dan berkata dalam bahasa Inggris, "Miss Zheng, halo, ini Foster. Nona Valet perlu menggunakan ruang tunggu Anda. Jika Anda tidak ingin mundur, tidak apa-apa, tapi saya kuharap kamu mengizinkan tim dansa kami masuk. Kami juga memiliki tim kami sendiri dan tidak dapat menampung orang-orang Anda." Zheng Xiaomei menjawab dengan dingin, yang mengerti bahasa Inggris. "Oh, aku tidak melihat di mana timmu berada." Foster melirik ke ruang tunggu di belakang dan tersenyum. "Mereka tidak ada di sini untuk saat ini dan akan segera kembali." Zheng Xiaomei berkata dengan dingin. Foster tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan berkata, "Miss Zheng, saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa jika tidak ada ruang tunggu, pertunjukan kami tidak dapat dilaksanakan. Ini adalah tanggung jawab, kamu takut tidak mampu menanggungnya." Kata-kata Foster tidak bijaksana. Maksudnya jelas, Qiyu Clan tidak mau keluar dari ruang tunggu, dan Valet akan menyerang. Supervisor yang mendengar perkataan Foster mengubah wajahnya secara drastis. Grup Everbright membayar mahal untuk mengundang Valet, jika ada masalah di sini, dia harus bertanggung jawab. "Nona Zheng, tolong pahami pekerjaan kami. Ini hanya sebuah ruang tunggu," bisik supervisor. "Jika benar-benar terjadi pemogokan, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi semua orang. Jelas sekali Valetlah yang membuat masalah yang tidak masuk akal, jadi mengapa kita harus bertanggung jawab di sini?" Zheng Xiaomei sangat marah sehingga dia berkata, "Kamu tidak perlu banyak bicara, kami tidak akan pernah." "Saudari Mei, tidak apa-apa." Saat ini, suara manis datang dari belakang. Qiyu Clan berjalan perlahan ke pintu, dan berkata dengan lembut, "Kami bersedia melepaskan ruang tunggu dan berharap pertunjukan malam ini dapat berjalan lancar." "Terima kasih Nona Qiyu atas pengertian Anda," kata supervisor itu dengan gembira. Dan Foster melirik ke arah Qiyu Clan dan tersenyum, "Nona Qiyu benar-benar pengertian, terima kasih atas pengertian Anda." Setelah berbicara, Foster berbalik dan pergi. "Kalau begitu, tolong minta Nona Qiyu dan tim Anda untuk meninggalkan ruang tunggu untuk sementara waktu. Saya akan mencarikan ruang tunggu yang lebih kecil untuk Anda, dan biarkan Nona Qiyu masuk dan beristirahat," kata supervisor. Qiyu Clan mengangguk, berbalik dan memerintahkan asistennya untuk mengemasi barang-barangnya. Saat ini, Zheng Xiaomei sangat marah hingga dia gemetar. Itu sangat menipu, tapi Qiyu Clan menerimanya. "Tetapi Sister Lan, mengapa kamu menerimanya? Itu sangat berlebihan, kamu jelas bisa menolak." Tang Xiaorou melangkah maju dan mengerutkan kening. "Tidak perlu berselisih," Qiyu Clan berkata dengan lembut, "saya hanya berharap dapat menyelesaikan penampilan malam ini dengan sukses dan memenuhi harapan para penggemar saya." Tang Xiaorou ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Dia mengenal Qiyu Clan ketika dia masih sangat muda, dan tahu bahwa kepribadian Qiyu Clan selalu lembut. Saat asistennya dengan cepat mengemasi barang-barangnya, sekelompok wanita eksotis berambut pirang dan bermata biru berjalan ke pintu ruang tunggu. Di belakang mereka, seorang wanita dengan wajah halus dan sosok berapi-api berjalan dengan rambut perak, mengenakan gaun putih cantik. Wanita berambut perak berjalan ke pintu, melirik ke arah Qiyu Clan, lalu ke Tang Xiaorou, dan bertanya sambil tersenyum, "Yang mana Nona Qiyu?" "Saya Valet. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas tariannya." Tim mengosongkan ruang tunggu. "Karena saya sendiri perlu bermeditasi sebentar sebelum tampil, dan saya harus diam selama itu. Jadi, ketika saya keluar untuk tampil, biasanya saya membutuhkan penyelenggara untuk mengatur 2 ruang tunggu untuk saya."
Setelah mendengar kata-kata ini, Zheng Xiaomei, yang sebelumnya tenang, menjadi pucat lagi karena marah. Perlu bermeditasi sebelum tampil. Apa kebiasaan aneh ini? Mengapa Qiu Kelan meninggalkan ruang tunggu dan membayar kebiasaan valet? Zheng Xiaomei menjadi semakin marah, dan melangkah maju lagi, menginginkan teori. Tapi Qiu Kelan menahannya, matanya berhenti. Saya Qiu Kelan. Qiu Kelan melangkah maju, masih tersenyum. Terima kasih, Nona Qiu. Valet mengulurkan tangan kanannya. Qiu Kelan tidak menolak, dan keduanya berjabat tangan. 2 menit kemudian, Fang Yu mengikuti Tang Xiaorou dan meninggalkan ruang tunggu aslinya. Xiaorou, kamu harus keluar dan menunggu dulu. Aku juga harus pergi ke kotak VIP nanti, kata Qiu Kelan pada Tang Xiaorou. Oke, jawab Tang Xiaorou. Dengan demikian, keduanya mudah dipisahkan. Qiu Kelan pergi ke kamar kecil lain, sementara Tang Xiaorou dan Fang Yu meninggalkan belakang panggung. Aku sangat marah. Tapi posisi saudari Lan di musim panas tidak lebih rendah dari valet di wilayah barat. Kenapa valet ini begitu sombong? Tang Xiaorou berkata dengan marah, merebut tempat terakhir lupakan saja, bahkan ruang tunggu pun harus direbut. Tapi saudari Lan telah bertoleransi, dan ini aku. Petik 2. Valet ini juga sangat terkenal. Fang Yu tidak mempedulikan hal ini pada awalnya, tetapi ketika Tang Xiaorou terus membicarakannya, dia bertanya dengan santai. Valet memang sangat terkenal gelombang www.novelringan.com gelombang, tapi dia pasti tidak setenar kakak Kelan di musim panas. Kata Tang Xiaorou. Saat Tang Xiaorou sedang berbicara, Fang Yu tiba-tiba menyadari beberapa orang berjalan ke arahnya. Aura, kelompok orang ini menyebabkan mata Fang Yu sedikit berubah, dan segera menoleh untuk melihat mereka. Ini adalah sekelompok orang dari wilayah barat berjas, langkah mereka sangat cepat. Karena terlalu banyak orang di jalan, mereka tidak memperhatikan Fang Yu berjalan ke samping. Tapi Fang Yu memperhatikan pria di kerumunan itu. Membanting tulang. Sekilas, Fang Yu mengenali bahwa orang ini adalah salah satu dari 3 raja yang sebelumnya bertemu dengannya di lapangan bersalju di wilayah barat. Saat itu, Fang Yu berhadapan dengan Lord Murai, namun sebagai rekan mereka Dragi dan White berlari kencang dan tidak memberi kesempatan pada Fang Yu untuk menembak. Apa yang dia lakukan di sini? Wajah Fang Yu bingung. Kekuatan Wang Jue setara dengan puncak tahap transformasi dewa di alam seni bela diri musim panas. Masuk akal jika orang setingkat Wang Jue tidak boleh muncul di tempat seperti itu. Kamu kembali dulu, aku akan ke toilet. Fang Yu berkata pada Tang Xiaorou. Tang Xiaorou tertegun sejenak, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Fang Yu telah menghilang. Saya melihat sekelompok Dragi, berjalan ke pintu 2 ruang tunggu terpisah di ujung. Kalian, tunggu di luar. Delage memberitahu kelompok di belakangnya. Lalu dia mengetuk pintu ruang tunggu di ujung. Longe ini milik wanita valet yang baru saja dia temui. Rintik, valet membuka pintu ruang tunggu, menjulurkan kepalanya keluar, dan tersenyum gembira saat melihat Delaci. Kamu di sini. Valet mengedipkan mata pada Drah, mengulurkan tangannya, memeluk Drah, dan menariknya ke ruang tunggu. Kemudian, pintu ruang tunggu ditutup. Aku baru saja datang untuk melihat valet di belakang panggung. Fang Yu berpikir sejenak dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Segera, dia bisa melihat situasi di ruang tunggu. Saya melihat valet dan Delage saling berpelukan. Keduanya tidak berkata apa-apa, mereka hanya berpelukan hampir 1 menit. Lalu, valet tiba-tiba mulai membuka pakaiannya. Melihat adegan ini, Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh dan menarik kesadarannya. Ternyata valet butuh ruang tersendiri, sekedar untuk memfasilitasi hal semacam itu. Dengan cara ini, Delage dan valet adalah sepasang kekasih murni. Status Dragi sebagai raja setara dengan status patriark dari keluarga besar seni bela diri di ibu kota utara di wilayah barat. Status ini tentu saja cukup tinggi. Maklum saja, tak heran China Everbright Group memperlakukan valet dengan cara seperti ini. Mengetahui apa yang dilakukan Draj, Fang Yu berhenti tinggal, meninggalkan belakang panggung dan kembali ke kotak VIP. Tang Xiaorou berada di dalam kotak kecil di sisi jauh, duduk di sofa sambil memakan biji bunga matahari. Toilet di belakang panggung hanya bisa ditemukan dengan berjalan keluar. Kemana kamu pergi? Tang Xiaorou bertanya. Saya tidak menemukannya, lalu saya langsung menyelesaikannya, kata Fang Yu.
Selesaikan di tempat. Tang Xiaorou tersipu ketika dia menyadari bahwa Fang Yu sedang bercanda. Melihat ke depan dari kotak ini, Anda dapat melihat keseluruhan panggung. Lokasinya sangat bagus. Fang Yu sedang duduk di sofa, dan sepiring kacang diletakkan di atas meja di depannya dengan makanan ringan seperti biji melon dan kacang tanah. Makan saja seperti ini, Fang Yu bertanya. Tentu saja, saya harus memanggil seseorang untuk mengantarkannya. Tang Xiaorou berkata, jangan khawatir, saya akan membiarkan seseorang mengantarkannya nanti, saya pasti tidak akan membuat Anda lapar. Segera, Tang Xiaorou memanggil pelayan, seperti di restoran, memesan banyak makanan. Fang Yu sedang duduk di sofa di dalam kotak, memandangi panggung di depan. Setelah duduk sekitar 5 menit, Fang Yu memikirkan Drah. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pangeran di wilayah barat, jadi dia tidak boleh datang ke sini hanya untuk bertemu kekasihnya. Hasilnya, Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya lagi. Kesadaran menyapu seluruh aula seni. Fang Yu melihat panorama situasi di selusin kotak berturut-turut di sebelahnya. Ayah dan anak Ouyang Xiuyuan dan Ouyang Chengdao. Mengapa mereka ada di sini juga? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia terus mengamati. Di dalam kotak tersebut selain ayah dan anak juga ada beberapa orang yang duduk. Fang Yu tidak mengenal satupun dari orang-orang ini. Tapi kalau dilihat dari pakaiannya, mereka pasti bukan orang biasa. Duduk di sofa, Ouyang Chengdao tampak sedikit tidak sabar, dan melirik arloji di tangan kirinya. Melihat pemandangan ini, pria parubaya yang duduk di seberang segera berkata, Tuan Ouyang, Tuan Delaci telah tiba di aula, dan dia harus segera datang ke kotak. Biarkan dia cepat, waktu kita terbatas, kata Ouyang Chengdao dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Tuan Ouyang, saya akan memberitahu dia di sana. Pria parubaya itu menjawab dengan tergesa-gesa, hanya dengan janji. Ouyang Xiuyuan bersandar di sofa, memejamkan mata untuk beristirahat. Mereka ingin bertemu Drah. Fang Yu sedikit mengernyit, bertanya-tanya dalam hatinya. Drah adalah penguasa wilayah barat, dan masuk akal jika dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Yanxia. Apa yang ingin mereka temui? Fang Yu berpikir sejenak dan ingin terus mengamati. Pada saat ini, Ouyang Xiuyuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menembus akal sehatnya, dan melirik ke arah Fang Yu. Ayah, ada apa? Tanya Ouyang Chengdao ketika wajah Ouyang Xiuyuan sedikit berubah. Petik 2 titik. Tidak ada apa-apa. Ouyang Xiuyuan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Fang Yu mengambil kembali kesadaran ilahi. Apa yang ingin dilakukan Ouyang Xiuyuan tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja dia sedikit penasaran dengan Wang Jue wilayah barat, sebenarnya untuk apa? Apakah kamu ingin mengetuk pintu secara langsung? Fang Yu berpikir dalam hati. Tapi setelah memikirkannya, Fang Yu menepis gagasan ini lagi. Setelah beberapa menit, Fang Yu dengan tajam mendengar langkah kaki yang berantakan dan tergesa-gesa di luar pintu. Apa yang membuat mereka cemas? Karena aku berjanji akan menemui mereka, aku tidak akan melewatkan janji temu. Suara Delaci mengandung sedikit amarah, jelas terganggu. Mendengar suaranya, Fang Yu langsung menajamkan telinganya. Kelompok itu dengan cepat berjalan ke pintu kotak besar di tengah dan membuka pintu. Setelah mendorong pintu masuk, suaranya hampir tidak terdengar. Kotak kedap suara sangat kuat. Karena Fang Yu tidak dapat mendengar, Fang Yu berhenti mendengarkan. Bintang pertama yang tampil di panggung adalah Guru Chang Hong. Ketika saya masih kecil, saya paling suka mendengarkan lagu-lagunya, kata Tang Xiaorou. Sebelum Fang Yu menjawab panggilan itu, pintu kotak diketuk. Tang Xiaorou membuka pintu dan melihat Zheng Xiaomei dan Qiu Kelan berdiri di depan pintu. Kamu di sini, kata Qiu Kelan. Yah, pestanya akan segera dimulai, tapi Sister Lan, kata Tang Xiaorou. Kelan akan kembali lagi nanti dan duduk bersamamu. Dia harus pergi dan menyapa Presiden Grup Everbright. Zheng Xiaomei berkata dari samping. Oke, Tang Xiaorou mengangguk dan menjawab. Qiu Kelan dan Zheng Xiaomei berbalik dan pergi, lalu berjalan menuju kotak di tengah. Mengetuk pintu kotak, dan pintunya terbuka. Ouyang Xiuyuan dan Drah, yang sedang berbicara bersama, menutup mulut mereka dan berhenti berbicara. Qiu Kelan memberi hormat pada pria parubaya yang duduk di sofa di dalam, dan berkata, Ketua Lei, halo. Pria parubaya ini adalah pendiri dan ketua Everbright Group, Lei Hesan. Percakapan terputus, yang membuat Lei Hesan
sedikit tidak senang dan mengerutkan kening. Namun melihat orang yang datang adalah Qiu Kelan, alisnya langsung terangkat, mengangguk ke arah Qiu Kelan dan berkata, "Nona Qiu, halo. Ini bukan pertama kalinya Qiu Kelan dan China Everbright Group bekerja sama. Kedua belah pihak sudah akrab satu sama lain. Lei Dong, kami di sini hanya untuk menyapa, kalian tetap sibuk." Zheng Xiaomei tersenyum. "Baiklah, ayolah, aku berharap yang terbaik untuk penampilanmu malam ini," kata Lei Hesan. Setelah berbicara, Qiu Kelan dan Zheng Xiaomei berbalik dan pergi. Pintu kotak ditutup lagi. Dragi menoleh untuk melihat Lei Hesan dan mengerutkan kening. "Lei, siapa wanita ini? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya?" Yang mulia, ini penyanyi terkenal kami bernama Qiu Kelan. Saya hanya ingin menghemat waktu. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya bisa memintanya untuk datang dan menelepon Anda nanti." "Halo," Lei Hesan segera berkata dengan hormat. Della mengerutkan kening dan berkata, "Saya ingin bertemu dengannya sekarang. Karena perbuatan baik sebelumnya terhenti." Gelombang www.novelringan.com. Gelombang nyala api di perut Drach belum padam. Melihat Qiu Kelan, apinya kembali menyala. "Lord Drach, kenapa kita tidak menyelesaikan kesepakatan kita dulu?" Ouyang Chengdao ragu-ragu sejenak, dan berkata. Mendengar kata-kata tersebut, Della langsung menoleh, menatap ke arah Ouyang Chengdao, wajahnya muram, dan matanya melotot dingin. Wajah Ouyang Chengdao berubah. "Tuan Wang, mohon maafkan kecerobohan anjing itu." Ouyang Xiuyuan segera berkata, "Tidak peduli apa yang Tuhan ingin lakukan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya." Della Qi menyipitkan mata sedikit, bersandar di sofa, dan berkata, "Saya ingin melihat wanita musim panas yang terik sekarang. Jika tidak, kesepakatan itu akan dibatalkan." Dia ingin ayah dan anak di depannya mengetahui identitasnya. Sekarang dia harus merasa nyaman. Selama dia merasa tidak nyaman, semuanya dilarang. Semua orang di dalam kotak hanya bisa mengikuti apa yang diinginkannya. Karena dia adalah raja, dialah satu-satunya yang memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, dan tidak pernah membiarkan orang lain mendesaknya untuk melakukan apapun. Ouyang Chengdao melihat tatapan arogan Della Qi, dan matanya sedikit merajuk. Tapi Ouyang Xiuyuan menatapnya untuk menenangkannya. Di saat yang sama, Lei Hesan juga merasa suasananya tidak tepat, dan langsung berkata, "Saya akan meminta seseorang menelepon kembali Qiu Kelan sekarang, harap tunggu sebentar." Setelah berbicara, Lei Hesan memberi isyarat dan memanggil asisten. Setelah berbicara beberapa patah kata lebih dekat, asisten itu segera keluar dari kotak. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali. "Lei Dong, Nona Qiu ada di dalam kotak paling akhir, dan sepertinya sedang mengobrol dengan teman-temannya," kata asisten itu. "Saya meminta Anda untuk membawa orang ke sini, mengapa Anda lari kembali sendiri?" Lei Hesan bertanya dengan ekspresi muram. Zheng berkata bahwa Nona Qiu akan segera kembali ke belakang panggung. "Untuk bertemu mungkin harus menunggu sampai pertunjukan selesai," jawab asisten. Mendengar kata-kata ini, wajah Lei Hesan sedikit berubah, dan dia melirik ke arah Drach di sampingnya. Drach tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, tapi dia sangat tidak sabar saat tidak bertemu siapapun. "Kamu, pergi dan bawa orang kembali." Della Qi menunjuk salah satu anak buahnya dengan santai dan berkata. Bawahan ini segera berjalan ke sisi asisten Lei Hesan dan memberi isyarat kepada asisten untuk memimpin. "Kamu cepat ambil alih dia, kamu harus membawa orang ke sini, tahu?" Perintah Lei Hesan. "Oke," asisten itu mengangguk. Jadi keduanya keluar dari kotak lagi. Ini sudah larut, Xiao Rou, aku harus ke belakang panggung dulu. Jika kamu ada waktu luang, kita bisa pergi makan malam bersama setelah pesta selesai." Qiu Kelan berdiri dan berkata, "Sangat baik." Tang Xiaorou mengangguk dengan berat dan setuju. Setelah itu, dia menatap Fang Yu lagi dan bertanya dengan suara rendah, "Aku ingin mengajak teman sekelas ini, bukan?" "Tentu saja." Qiu Kelan juga melirik Fang Yu dan tersenyum. Setelah berbicara, Zheng Xiaomei dan Qiu Kelan berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum mereka berdua mencapai pintu kotak, pintunya dibuka. Asisten Lei Hesan dan anak buah Drach berdiri di depan pintu. "Nona Qiu, tamu terhormat Lei Dong sangat ingin bertemu dengan Anda, jadi tolong beri saya sedikit wajah dan duduklah di dalam kotak," kata asisten itu. Qiu Kelan tidak berbicara, tetapi Zheng Xiaomei mengerutkan kening, melangkah maju dan berkata, "Asisten Chen,
saya baru saja menjelaskannya, tetapi Lan harus pergi ke belakang panggung sekarang. Sudah biasa bagi bintang wanita untuk menemani Wine. Namun dengan posisi Qiu ke Lan, hal tersebut tidak diperlukan lagi. Dia hanya pergi menemui Lei Hesan hanya untuk memberi salam sopan. Tapi saat ini asisten Chen bermaksud meminta Qiu ke Lan bersulang untuk tamu Lei Hesan. Tentu saja dia tidak setuju dengan penurunan harga seperti itu. Mes, Zheng, tamu ini sangat terhormat, mohon pahami pekerjaan kami. Asisten Chen berkata tanpa daya. Memahami lagi. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Zheng Xiaomei kembali berkobar. Dia sudah sangat marah saat bersama Valet. Sekarang, di sini lagi. Saya ulangi, kami tidak punya waktu. Kami akan segera meninggalkan Beidou setelah pertunjukan. Adapun pekerjaan Anda, kami tidak dapat memahaminya, dan tidak perlu memahaminya. Zheng Xiaomei berkata dengan dingin. Zheng, asisten Chen tampak jelek dan ingin berbicara. Kali ini, anak buah Delage mendorong asisten Chen menjauh, maju selangkah, dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Qiu ke Lan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Zheng Xiaomei berubah dan dia segera berdiri di depannya. Bentak, tangan ini menamparkan Zheng Xiaomei ke tanah dan meraih lengan Qiu ke Lan. Zheng Xiaomei menjerit, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Wajah Qiu ke Lan pucat. Dia telah berkecimpung dalam bisnis pertunjukan selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tang Xiaorou berlari ke depan dan bertanya dengan keras. Merupakan kehormatan bagi Anda bagi Lord Drah untuk bertemu dengan Anda, apakah Anda berani menolak? Anak buah Drah berkata dengan dingin. Ini bukan alasan kamu melakukannya. Tang Xiaorou berkata keras dengan ekspresi jelek. Apa yang terjadi di sisi Tang Xiaorou sangat sunyi karena pintunya tidak ditutup. Bahkan kotak Lei Hesan dapat mendengar suara. Sepertinya wanita musim panas menolak. Delaci berkata sambil mencibir. Ayah dan anak Ouyang, serta Lei Hesan, ekspresi mereka berubah. Ouyang Xiuyuan tampak tenang, dan melirik ke arah Ouyang Chengdao. Aku akan menghadapinya. Ouyang Chengdao segera bangkit dan keluar dari kotak. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat pintu ditarik. Tidak bisakah ini menjadi lebih damai? Bawahannya masih menarik Qiu ke Lan, Tang Xiaorou menoleh dengan cemas untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata, Fang Yu, kamu bisa membantu. Fang Yu bangkit tanpa daya dan berjalan ke pintu. Kemanusiaan benar-benar belum membuat kemajuan apapun. Itu semua umur, dan masih mungkin untuk mementaskan drama perampokan orang. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Keluar dari sini. Anak buah Drah melirik Fang Yu dan berkata dengan dingin. Oke, Fang Yu tidak banyak bicara, langsung mengusirnya. Bawahan ini tidak menyangka bahwa Fang Yu akan tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan perutnya dipukul dengan keras dan langsung terbang keluar. Ledakan, tubuhnya membentur tembok di belakang, langsung membentur tembok hingga depresi. Pada saat yang sama, seluruh orang memutar matanya dan pingsan. Ouyang Chengdao yang sedang berjalan baru saja melihat pemandangan ini, wajahnya muram, dan dia berjalan cepat. Namun ketika dia mendekat dan melihat wajah Fang Yu, wajahnya berubah. Bagaimana mungkin itu adalah Fang Yu? Fang, Tuan Fang. Ouyang Chengdao berjalan ke depan, wajahnya pucat, dan segera mengepalkan tinjunya. Oh, pencerahan, aku juga bisa menemuimu di sini. Ini adalah takdir. Fang Yu tersenyum. Ouyang Chengdao memandang Fang Yu, lalu ke Qiu ke Lan. Dia tidak menyangka Qiu ke Lan akan mengenal Fang Yu. Situasi saat ini, kedua belah pihak sudah dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa kontradiksinya sudah besar. Kamu sengaja datang ke sini. Apakah ada yang salah? Ini milikmu. Fang Yu bertanya, menunjuk ke pria dari wilayah barat yang duduk di dinding seberang, mulutnya berbusa. Petik 2. Tidak. Dia adalah salah satu tamu yang kita temui hari ini. Tuan Fang, ayahku juga datang ke sini. Aku akan memintanya untuk datang dan mengatakan sesuatu kepadamu. Ouyang Chengdao menjadi bingung dan berbicara sedikit. Tidak yakin, dan sebelum Fang Yu bisa menjawab, dia berbalik dan berjalan kembali. Di dalam kotak besar, Ouyang Xiuyuan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Draj, yang semakin murung. Setelah beberapa saat, pintu kotak dibuka, dan Ouyang Chengdao masuk. Dia mendatangi Ouyang Xiuyuan dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Ekspresi wajah Ouyang Xiuyuan berubah,
dan dia segera berdiri. Tuan Dragi, saya harus pergi dan segera kembali, kata Ouyang Xiuyuan pada Dragi, lalu keluar dari kotak dengan cepat bersama Ouyang. Kenapa dia ada di sini? Wajah Ouyang Xiuyuan muram dan napasnya agak pendek. Segera, dia melihat Fang Yu berdiri di depan pintu kotak. Pintu kotak telah ditutup. Beberapa dari mereka terluka dan sedang menjalani perawatan sederhana. Anda dapat memberitahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Fang Yu tersenyum. Ouyang Xiuyuan melihat sekilas situasi menyedihkan anak buah Drah, matanya sedikit menyipit. Saudara Fang, ambil langkah untuk berbicara, kata Ouyang Xiuyuan dengan ekspresi serius. Ini baik. Fang Yu juga ingin tahu apa yang ingin dikatakan oleh Ouyang Xiuyuan kepadanya. www.novelringan.com. Jadi keduanya berjalan ke pagar pembatas stan jauh sekali. Ouyang Xiuyuan mengeluarkan sebatang cerutu dari saku celananya dan ingin memberikannya kepada Fang Yu. Kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah merokok. Fang Yu tersenyum. Ouyang Xiuyuan mengangguk, memasukkan cerutu ke dalam mulutnya, menyalakan api kecil dengan jari kanannya, dan menyalakan cerutu tersebut. Saudara Fang, apakah kamu kenal dengan wanita bernama Qiu itu? Tanya Ouyang Xiuyuan. Aneh, baru bertemu hari ini, tapi gadis di sebelahku sangat mengenalnya. Fang Yu menjawab dengan jujur. Ya, Ouyang Xiuyuan menghela nafas cerutu, memandang Fang Yu, dan berkata, karena kakak Fang tidak mengenalnya. Aku ingin memintamu untuk memberikan wanita ini kepadaku. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata ini, dan berkata, maksudmu, apakah kamu masih ingin membawa wanita ini pergi? Ya, Ouyang Xiuyuan mengepulkan asap dan berkata, saya sedang menegosiasikan kesepakatan dengan tokoh besar di wilayah barat, dan tokoh besar itu telah jatuh cinta pada wanita ini. Bagaimanapun, saya adalah tuan rumahnya, dan saya harus memenuhi permintaan pihak lain. Fang Yu menatap mata Ouyang Xiuyuan dan sedikit berubah. Apa yang pria besar itu ingin wanita ini lakukan? Fang Yu bertanya. Ouyang Xiuyuan tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya mendengar bahwa Qiu Kelan memiliki status yang sangat tinggi di industri hiburan, kata Fang Yu. Tidak peduli seberapa tinggi dia hanyalah seorang bintang di dunia hiburan. Ouyang Xiuyuan berkata dengan mata yang dalam, saudara Fang, jika kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, tentu saja aku tidak akan tergerak, tetapi karena kamu juga baru pertama kali bertemu dengannya. Lihat, saya tidak begitu mengenalnya. Kalau begitu aku ingin saudara Fang membantuku dan membiarkan aku membawa wanita ini pergi. Kesepakatan ini penting bagimu? Fang Yu bertanya. Sangat penting, kata Ouyang Xiuyuan. Apa isinya? Fang Yu bertanya. Ouyang Xiuyuan mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, tanpa menjawab pertanyaan ini. Tidak tahu. Oke, Fang Yu mengangguk ringan. Saudara Fang, jika tidak ada yang lain, saya akan membawa seseorang kembali dulu, kata Ouyang Xiuyuan. Fang Yu menghela nafas sedikit, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke bahu Ouyang Xiuyuan. Ouyang Xiuyuan kaget dan menatap Fang Yu. Xiuyuan, mencapai tujuan apapun adalah masalah pribadi seseorang, dan orang lain tidak bisa disalahkan. Fang Yu berkata, tetapi harus ada prinsipnya, yaitu, jangan menyakiti orang yang tidak ada hubungannya. Kebenaran ini, seharusnya aku memberitahumu dan Huaixu sebelumnya. Anda bisa tetap diam tentang suatu hal yang buruk, tapi Anda tidak bisa menjadi pemimpinnya. Ini adalah sikap saya. Mendengar kata-kata Fang Yu, Ouyang Xiuyuan menjadi pucat dan berkata, saudara Fang, saya memahami ini, tetapi kesepakatan ini sangat penting bagi saya. Selain itu, Anda juga tidak mengenal bintang wanita itu, bantulah saya. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu menggelengkan kepalanya. Memang benar, bagi Fang Yu, ini adalah tugas yang sederhana. Dia tidak mengenal Qiu Kelan. Meminta Ouyang Xiuyuan untuk membawa orang pergi tidak berpengaruh padanya. Tapi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan siapa pihak lainnya. Ini adalah masalah prinsip. Fang Yu sangat kecewa dengan penampilan Ouyang Xiuyuan. Bahkan biarkan dia melihat bayangan seseorang sekali saja. Jika orang lain melakukan hal semacam ini, Fang Yu tidak akan peduli, dia juga tidak peduli. Tapi karena itu adalah Ouyang Xiuyuan, dia masih bersedia menjaganya karena persahabatannya saat itu. Ouyang Xiuyuan tampak jelek dan menutup mulutnya. Aku hanya ingin melihat seorang wanita, apakah ini hal yang sangat sulit bagimu? Saat ini, suara tidak sabar muncul dari belakang.
Dragi membawa sekelompok anak buahnya dan berjalan ke pintu kamar pribadi tempat Qiyu Clan berada, dan menendang pintu hingga terbuka. Yang mulia, Lei Hesan mengikuti di belakang, mencoba membujuk. Hanya berdasarkan penampilan sampahmu, kamu masih ingin aku menjadi pemandumu. Pergilah bermimpi, tegur Delaci. Pada saat yang sama, dia masuk ke dalam kotak. Ada teriakan di dalam kotak. Fang Yu melirik ke arah Ouyang Xiuyuan dan bersiap berjalan menuju kotak. Ouyang Xiuyuan mengangkat tangannya, mencoba menghentikan Fang Yu. Dia tahu bahwa begitu Fang Yu menembak, semuanya akan berakhir. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Xiuyuan. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Xiuyuan, matanya menajam. Fang Yu menatap tajam ke arah Ouyang Xiuyuan dan berjalan ke kotak di depan. Di dalam kotak, Dela sudah memeluk Qiyu Clan dengan kedua tangannya. Qiyu Clan berjuang mati-matian dengan air mata berlinang. Fang Yu masuk dari belakang dan segera menarik perhatian kelompok pria Drah. Siapa kamu? Beberapa bawahan tidak banyak bicara, dan langsung menyerang Fang Yu. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh kotak bergetar. Beberapa anak buah Dragi berteriak, dan mereka semua terbang keluar dan menghantam dinding kotak ke segala arah. Saat ini, Draj sudah memperhatikan penampilan Fang Yu. Dia melepaskan Qiyu Clan dan menoleh untuk melihat Fang Yu. Melihat wajah Fang Yu, dia mengerutkan kening. Pria ini agak familiar, jangan dipikir-pikir, kita pernah bertemu sekali di Chimera Snowfield. Fang Yu tersenyum. Ya, itu kamu. Delage segera teringat orang yang dengan mudah membunuh murai, mengejek mereka, dan membungkam malaikat agung. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Lonceng alarm di hati Delage. Dia ingat dengan jelas adegan kematian tragis murai. Oleh karena itu, dia sangat tahu betapa menakutkannya kekuatan pria di depannya ini. Saat dia memulai, dia tidak punya peluang untuk menang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Dela bertanya dengan ekspresi kaget. Tidak apa-apa, hanya ingin menyapamu. Fang Yu tersenyum. Ini wanitamu. Aku minta maaf. Dela melirik ke arah Qiyu Clan, yang sedang berjongkok di tanah dan menangis tanpa suara, lalu berkata dengan tergesa-gesa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu kamu, Draki bingung, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Fang Yu ketika dia tiba-tiba muncul. Dari belakang, Ouyang Chengdao menatap Fang Yu dan Drah, ekspresinya berubah. Saat ini, Ouyang Xiuyuan datang. Ayah, apakah kita akan, tanya Ouyang Chengdao dengan suara rendah. Ouyang Xiuyuan memandang Fang Yu dan Drah, menarik napas dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya dengan muram. Biarkan saja Tuan Fang yang melakukannya, lalu rencana kita, tanya Ouyang Chengdao dengan ekspresi berubah. Ouyang Xiuyuan tidak berbicara, tetapi menatap ke depan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke bahu Drah. Tubuh Dela sedikit gemetar, namun karena martabat raja, dia mengertakkan gigi dan berusaha untuk tidak membuat dirinya terlihat penakut. Saya di sini untuk membicarakan suatu bisnis, dan saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Jika Anda berani melakukan sesuatu terhadap saya, Anda akan menjadi musuh seluruh wilayah barat. Bodoh. Pada saat seperti ini, berani memprovokasi Fang Yu sama saja dengan mencari kematian. Oh, kamu masih bisa mewakili seluruh wilayah barat. Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Kamu segera lepaskan, Draj berkata sambil menoleh. Saat ini, Lei Hesan tidak berani berbicara sama sekali. Dia tahu bahwa orang-orang di depannya ini bukanlah eksistensi yang dapat dia sakiti, dan dia tidak akan menyinggung siapapun tanpa berbicara. Delaci melihat Ouyang dan putranya berdiri di belakang dan berteriak, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan pernah mau berhubungan dengan kultus malaikat kami. Mendengar kata-kata ini, Ouyang Xiuyuan dan Ouyang menjadi tercerahkan, ekspresi mereka berubah. Dan Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Malaikat mengajar, kesepakatan yang disebutkan oleh Ouyang Xiuyuan adalah berhubungan dengan guru malaikat. Agama malaikat adalah kekuatan nomor satu di wilayah barat. Keluarga Ouyang Xiuyuan, yaitu keluarga pertama di ibu kota pusat musim panas, tidak lebih dari ukuran kedua belah pihak. Terlebih lagi, pasukan asing yang seperti malaikat pasti telah ditolak oleh pihak musim panas. Ouyang Xiuyuan menentang jalan itu, berusaha bekerja sama dengan pemuja malaikat. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Cepat bantu aku.
Delaci meraung. Dragi tidak berani mengambil inisiatif. Dia tahu konsekuensinya setelah tembakan itu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba memukul wajah Drah dengan sebuah pukulan. Dengan pukulan yang tiba-tiba, Drah tidak bisa mengelak sama sekali. Apa? Delaci menjerit dan terjatuh, membanting tubuhnya langsung ke dinding koridor. Sosok Fang Yu melintas dan mengikuti. Tiba-tiba, kotak itu menjadi sangat sunyi. Entah itu Tang Xiaorou, Zheng Xiaomei yang ditampar, atau Qiu Kelan yang ketakutan, mereka semua terlihat terkejut saat ini. Terutama Zheng Xiaomei dan Qiu Kelan. Mereka tidak pernah mengira bahwa anak laki-laki pendiam di sebelah Tang Xiaorou akan begitu kuat. Patriark Ouyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Hesan bertanya dengan gemetar. Wajah Ouyang Xiuyuan sangat muram. Dia melirik ke arah Qiu Kelan di tanah dan kemudian ke Tang Xiaorou, matanya penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena kedua wanita ini, tidak akan terjadi apa-apa hari ini. Tapi dia juga tahu kalau dia tidak bisa menyentuh kedua wanita ini sekarang. Ouyang Xiuyuan menarik napas dalam-dalam, melirik ke dinding yang dilewatinya, dan berkata, jika kamu beruntung, kamu dapat melihat Drah. Jika kamu tidak beruntung, bersiaplah untuk mengambil jenazahnya. Setelah berbicara, dia mendengus dingin dan melambai pergi. Lei Hesan membeku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tapi wajah Tang Xiaorou pucat saat ini, dan tubuhnya gemetar. Sorot mata Ouyang Chengdao barusan membuatnya merasa jantungnya akan meledak. Terlalu menakutkan, niat membunuh yang terkandung di dalamnya sepertinya mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Tapi lelaki tua ini jelas pernah bertemu sebelumnya. Saat itu dia masih sangat ramah. Mengapa hari ini? Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya dan memaksa dirinya untuk tenang dan berjalan menuju Qiu Kelan. Ledakan. Fang Yu meraih kepala Dragi sepenuhnya, dan membawanya menjauh dari aula seni ke pegunungan di belakang. Drach yang mendapat pukulan di bagian wajahnya merasa pusing dan lemas. Ouyang Xiuyuan memintamu untuk bekerja sama, hanya untuk berhubungan dengan guru malaikat. Fang Yu bertanya. Drach mendengus kesakitan dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Apakah aku akan memberimu pukulan lagi sebelum kamu mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaan itu dengan serius? Fang Yu berkata dengan dingin. Petik 2. Tidak, jangan. Aku hanya tahu bahwa mereka ingin berbicara langsung dengan Uskup Agung, yang lain. Aku benar-benar tidak tahu. Delaci menjawab dengan keras. Mengapa mereka bisa menghubungi Anda, atau apa yang mereka keluarkan hingga membuat Anda tertarik untuk berdagang dengan mereka? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Dragi tersendat lagi gelombang www.novelringan.com gelombang tidak menjawab. Fang Yu mengangkat lututnya dan menekannya ke perutnya. Engah, Drach memuntahkan darah. Jangan paksa aku untuk membunuhmu, kata Fang Yu. Kubilang. Delaci menjawab dengan kesakitan yang luar biasa. Dia memberi kita beberapa informasi yang menarik minat kita. Petik 2. Informasi apa? Fang Yu bertanya. Informasi tentang asosiasi seni bela diri terkini, suku Semiroh, dan beberapa peninggalan kuno di dunia seni bela diri musim panas. Delaci terengah-engah dan berkata, mereka bilang mereka bisa memberikan semua informasi yang kami inginkan. Kami membutuhkan apa yang bisa mereka berikan. Petik 2. Jadi, apa yang Anda butuhkan? Fang Yu terus bertanya. Dragi ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan menjawab, baru-baru ini, kami mengetahui bahwa Asosiasi Budo Ibu Kota Utara sedang dalam masalah. Kami ingin menghancurkan sepenuhnya sistem asosiasi seni bela diri musim panas, sehingga kekuatan Angel Sekte dapat menyusup. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu memancarkan sedikit rasa dingin, dan dia bertanya, Ouyang Xiuyuan, apakah dia menyetujui permintaan ini? Ini adalah persyaratan paling mendasar, kalau tidak, aku tidak akan melakukan perjalanan khusus ke Beidou untuk menemuinya. Jawab Delaci dengan enggan. Apakah kamu yakin dia setuju? Fang Yu bertanya, sambil mengerutkan kening. Ya, dia datang ke wilayah barat untuk menemui saya secara khusus, dan berbicara langsung dengan saya. Delaci berkata dengan tegas, dia mengatakan bahwa selama mereka dapat berbicara langsung dengan Uskup Agung, dia akan memberikan cukup uang untuk menghancurkan ibu kota utara. Beri kami informasi dari Asosiasi Budo. Petik 2. Retak. Fang Yu melukai telapak tangan di belakang leher Drach, menyebabkan dia pingsan. Aku
masih salah paham tentang orang yang salah. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke aula sastra dan seni Beidou di kejauhan. Magnolia Court Clubhouse, lantai paling atas. Ouyang Xiuyuan dan Ouyang tercerahkan, duduk berhadap-hadapan di meja kopi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita lembut itu berdiri diam, membuat pesta teh untuk ayah dan anak, dan membawakannya ke hadapan mereka masing-masing. "Tuan, apakah Anda perlu menambahkan gula?" wanita itu bertanya dengan lembut. Keluar, sebelum wanita itu selesai berbicara, dia disela secara kasar oleh Ouyang Xiuyuan, yang duduk di seberangnya. Wanita itu sangat ketakutan hingga dia gemetar dan segera membungkuk kepada Ouyang Xiuyuan dan Ouyang Chengdao, dan meninggalkan paviliun kecil. Ouyang Xiuyuan melihat cangkir teh di depannya, ekspresinya suram. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil cangkir teh, seluruh lengannya gemetar. Ouyang Chengdao belum pernah melihat ayahnya menunjukkan ekspresi seperti ini, dan berkata dengan sedikit cemas, "Ayah, semuanya belum sampai." Sebelum dia selesai berbicara, Ouyang Xiuyuan mengangkat matanya. Mata tajamnya membuat hati Ouyang Chengdao bergetar, dan dia segera menutup mulutnya. "Aku memberinya dan Huaixu banyak informasi tentang ras semiroh, untuk menyelesaikan masalah lanjutan untuk gadis di sebelahnya. Tapi dia sebenarnya menolak membantuku bahkan sedikit pun." Mata Ouyang Xiuyuan samar-samar bersinar dengan warna merah darah, dengan marah. Ouyang Chengdao tahu bahwa ayahnya sedang marah, dan dia tidak berani berbicara untuk menghalanginya. "Saya memperlakukan dia sebagai dermawan dan kakak laki-laki terdekat saya, tetapi dia tidak menyelamatkan muka saya sedikitpun," kata Ouyang Xiuyuan dengan ekspresi muram, mengertakkan gigi. "Saya tidak ingin dia membantu saya menyelesaikan transaksi ini, saya hanya berharap dia tidak membuat masalah. Tapi dia hanya ingin berdiri di hadapanku. Dia sama sekali tidak menganggapku serius." Ouyang Xiuyuan menjadi lebih marah saat dia berbicara, dan tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. "Papa," set teh keramik berharga di atas meja kopi, tidak mampu menahan tekanan, pecah satu demi satu. Pada saat ini, nafas Ouyang Xiuyuan mendekati puncaknya. "Aku mengetahuinya, aku menyadarinya." Ouyang Xiuyuan melanjutkan, "Sejak Huaixu dan saya pertama kali mengikutinya berkultivasi, dia lebih memilih Huaixu. Dia berkata bahwa dia tidak akan menerima murid, tetapi sebenarnya Huaixu menjadi muridnya. Kalau tidak, dengan bakat Huaixu, bagaimana pencapaian dalam proses kultivasi bisa lebih tinggi dariku? Dia mengajari Huaixu latihan terbaik dan menyerahkan latihan biasa kepada saya. Saya sudah memahami ini." Ouyang Xiuyuan berdiri, janggut putih di wajahnya bergetar, matanya penuh cemburu. "Sekarang pun, saya memintanya untuk melakukan bantuan kecil, tetapi dia tidak mau. Tetapi ketika Huaixu memintanya untuk membantu, dia tidak ragu untuk kembali." Ledakan, Ouyang Xiuyuan memukul meja kopi dengan pukulan. Seluruh meja kopi langsung meledak. Ouyang Chengdao melangkah mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, dan berkata, "Ayah, kamu harus tenang." Mendengar kata-kata ini, Ouyang Xiuyuan memandang ke arah Ouyang Chengdao, dan kebencian di matanya semakin berkurang. "Ayah, nyatanya situasinya belum mencapai titik terburuk. Kita masih punya kesempatan untuk berhubungan dengan pemuja malaikat," kata Ouyang Chengdao dengan lega. Ouyang Xiuyuan terengah-engah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan cemberut, "Tidak mungkin. Dia tidak menyukai ini, jadi dia tidak akan memberi saya kesempatan untuk melanjutkan." Ouyang Chengdao mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, saya masih tidak mengerti. Faktanya, sikap Tuan Fang terhadap kami selalu sangat baik. Daripada mencari peluang untuk bekerja sama dengan kultus malaikat, lebih baik untuk minta bantuan Tuan Fang secara langsung, berdasarkan persahabatan Anda sebelumnya, selama dia tidak melakukan apa yang tidak dia sukai, dia harus." Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Ouyang Xiuyuan memandang ke arah Ouyang Chengdao, menyipitkan mata dan berkata, selama itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak akan pernah membantu. Saya mengambil jalan membangun sebuah keluarga, yang bukan jalan yang dia sukai. Dia lebih memilih jalan yang diambil Huaixu. Ini jelas, jika dia bersedia membantu, dia tidak akan melakukan apapun pada Lord Drah sekarang. Selama kata-kata itu, suasana hati Ouyang Xiuyuan menjadi sangat tenang. Dia berjalan ke tangga di depan paviliun kecil dan duduk, menatap kosong ke depan, matanya berpikir. Ouyang Chengdao melangkah maju dan hendak menanyakan sesuatu. Tapi saat ini,
Ouyang Xiuyuan menoleh, menatapnya, dan berkata, bersiaplah. Apa yang akan kamu persiapkan? Ouyang Chengdao bertanya-tanya, pergi ke pintu untuk meminta maaf. Ouyang Xiuyuan menoleh, matanya berkabut, dan berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu membawa Draci dalam keadaan koma dan langsung pulang. Saat dalam perjalanan, Fang Yu mengirim pesan teks ke Tang Xiaorou, memberitahunya bahwa dia tidak akan kembali ke Aola lagi. Tetapi Sister Lan ketakutan, dan pertunjukan malam ini tidak dapat dilakukan. Saya akan menemaninya kembali ke hotel. Jawab Tang Xiaorou. Kembali ke Beiduno. 101, Fang Yu memanggil lonceng angin kecil. Impor orang ini dan biarkan dia sedikit menderita, kata Fang Yu. Oke, Xiao Feng Chaim sangat senang, dan datang untuk mengambil alih Drah. Dia paling suka menyiksa orang. Setelah membiarkan Little Win Chaim membawa Drah pergi, Fang Yu akan menemukan Huaixu. Mengenai masalah Ouyang Chengdao, dia belum memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Tapi sebelum Fang Yu bisa keluar, dia menerima telepon dari Huaixu. Saudara Fang, Xiu Yuan datang kepadaku dengan pencerahan dan berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu. Kata Huaixu di telepon. Mata Fang Yu berkedip dan berkata, oke, saya akan segera pergi. Villa hutan tersembunyi, di dalam paviliun teh. Huaixu duduk di depan meja kopi, dan Ouyang Xiuyuan serta putranya duduk di seberangnya. Xiuyuan, mengapa kamu begitu ingin menemukan saudara Fang? Huaixu bertanya, saya baru saja melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf kepada saudara Fang. Jawab Ouyang Xiuyuan, oh, apa kesalahannya? Huaixu bertanya sambil menyentuh janggut di dagunya. Sama seperti dulu, aku ketahuan melakukan hal buruk. Ouyang Xiuyuan tersenyum. Haha, Huaixu mengikutinya sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu adalah bos besar, apakah kamu masih bisa melakukan hal seperti ini? Saya mempelajari pelajaran saya sangat awal dan saya tidak pernah dilatih lagi sejak itu. Oh, kamu memang lebih penurut dariku. Ouyang Xiuyuan menggaruk kepalanya dan berkata, jangan khawatir, ketika saudara Fang tiba, aku akan menjadi perantara untukmu. Semua orang semakin tua, dia tidak akan pernah menghukummu seperti sebelumnya. Huaixu tersenyum. Benar, meskipun kamu mencambukku sekarang, aku belum tentu akan menarik wajahku ke bawah dan mencambukmu. Saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba muncul. Ekspresi Ouyang Xiuyuan dan Ouyang Chengdao keduanya berubah. Saudara Fang, Ouyang Xiuyuan segera berdiri dan menyapa Fang Yu. Ketika dia sampai di tubuh Fang Yu, dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Fang Yu langsung mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Di era ini, apakah kamu masih ingin bermain berlutut? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Saya harus menyampaikan permintaan maaf saya, saudara Fang. Kata Ouyang Xiuyuan, di usia yang begitu tua, jangan terlibat dalam hal-hal yang sia-sia ini. Fang Yu berkata, duduklah. Ouyang Xiuyuan melirik Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang, mengangguk, dan duduk kembali di depan meja kopi. Saudara Fang, sebenarnya apa yang dibuat Xiuyuan? Kenapa kamu? Bertanya dengan curiga. Bukan apa-apa, itu hanya adegan merampok seorang gadis sipil, kata Fang Yu. Merampok orang secara paksa. Huaixu mengerutkan kening, melihat ke arah Ouyang Xiuyuan. Haha, Ouyang Xiuyuan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa tertawa 2 kali. Itu bukan masalah besar, jika dia benar-benar tahu apa yang salah, dia tentu akan mengubahnya. Fang Yu berkata, tidak perlu kusut. Huaixu menatap wajah Fang Yu, lalu ke arah Ouyang Xiuyuan, matanya sedikit berkedip. Saudara Fang, aku bersulam untukmu. Semua orang sudah tua, jadi aku tidak minum alkohol lagi. Aku akan minum teh saja. Ouyang Xiuyuan mengangkat cangkir tehnya, menghadap Fang Yu, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Fang Yu memandang Ouyang Xiuyuan sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Selama setengah jam berikutnya, mereka berempat mengobrol seperti biasa. Fang Yu dan Ouyang Xiuyuan tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara Fang, Huaixu, ada hal lain yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu dan berkumpul di lain hari. Ouyang Xiuyuan dan putranya berdiri, mengepalkan tinjunya. Bagus, kata Huaixu. Ouyang Xiuyuan mengangguk, melirik Fang Yu, berbalik dan meninggalkan Hidden Forest Villa.
Berdiri di paviliun teh, Fang Yu memandangi punggung Ouyang Xiuyuan dan putranya, perlahan menghilang hingga matahari terbenam. Ayah, apakah Tuan Fang menerima permintaan maaf kami? Tanya Ouyang Chengdao sambil berjalan di jalan. Ouyang Xiuyuan tampak murung, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu, selama dia tidak ingin menunjukkannya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Fang, kesalahan apa yang dilakukan Xiuyuan? Setelah Ouyang Xiuyuan dan putranya pergi, dia bertanya dengan suara yang dalam. Huaixu tumbuh bersama Ouyang Xiuyuan dan sangat mengenal Ouyang Xiuyuan. Ketika keempat orang itu sedang duduk-duduk tadi, Ouyang Xiuyuan masih berbicara dan tertawa dengan normal, tetapi dia masih melihat ekspresi aneh di ekspresinya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa apa yang terjadi tentu saja tidak meremehkan seperti yang dikatakan Fang Yu. Fang Yu memandang Huaixu dan memberitahunya situasi sebenarnya. Setelah Huaixu mendengarnya, ekspresinya terkejut dan sedih. Ceritakan padanya tentang masalah ini, dan dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi pembicaranya adalah Fang Yu, kejadian ini tidak mungkin salah. Ouyang Xiuyuan, yang tumbuh bersama, bersedia memberikan metode untuk menghancurkan asosiasi Beitu Budo sepenuhnya demi menumbuhkan keluarganya. Ouyang Xiuyuan tahu apa arti asosiasi seni bela diri ibu kota utara bagi Huaixu. Tapi Ouyang Xiuyuan ingin mengkhianatinya demi keuntungannya sendiri. Untuk sementara, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menundukkan kepalanya dan melihat teh di cangkir. Xiuyuan berlari untuk meminta maaf kepadaku dan ingin meminta maaf padaku. Aku tidak menerimanya dan tidak memberinya langkah mundur. Fang Yu memandang Huaixu dan berkata, itu karena menurutku dia harus meminta maaf padamu. Dia meminta maaf padaku, mungkin hanya takut aku akan menghukumnya. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk memilih. Jika kamu bersedia memaafkannya, maka masalah ini akan dikesampingkan untuk sementara waktu, dan semua orang akan terus berbohong. Jika dia berhenti melakukan hal-hal yang membuatku buruk, aku tidak akan bergerak. Hei, kalau tidak mau memaafkannya, caranya mudah. Matikan saja ambisinya dalam buayan. Ketika Fang Yu berbicara, dia seperti penonton, dengan nada dingin. Huaixu mengangkat kepalanya, memandang Fang Yu, tersenyum pahit untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Fang, aku benar-benar tidak bisa seluas kamu. Dia tahu bahwa Fang Yu, yang telah hidup bertahun-tahun, mungkin bersikap kasar terhadap hal semacam ini. Saat menghadapinya, ia tidak akan mempertimbangkan persahabatan masa lalu. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia masih muda, dia dan Ouyang Xiuyuan tumbuh besar dengan mengenakan celana yang sama. Setiap orang adalah anak dari keluarga miskin, diintimidasi oleh orang lain. Sebelum bertemu Fang Yu, ketika dia dipukuli, hanya Ouyang Xiuyuan yang akan berdiri untuk membantunya, dan kemudian dipukuli bersamanya. Dia merasa bahwa alasan mengapa Ouyang Xiuyuan begitu ambisius hari ini mungkin terkait dengan penindasan yang dideritanya saat masih kecil. Bagaimana kamu memilih tergantung pada dirimu sendiri. Fang Yu berkata, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa, tentu saja, dia belum menyebabkan kerusakan berarti. Beri dia kesempatan, menurutku itu masuk akal. Huaixu menunduk dan merenung dalam waktu lama. Mengangkat kepalanya lagi, wajahnya tampak semakin tua, dan wajahnya penuh kesedihan dan kesakitan. Saudara Fang, kuharap beri dia kesempatan lagi, kata Huaixu. Oke, ini keputusanmu. Aku menghormatimu. Fang Yu berdiri dan berkata, tetapi saya harus menegaskan kembali bahwa jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang membuat saya merasa salah, saya akan segera memberikan sanksi kepadanya. Saat itu, saya harap Anda tidak ikut campur. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan meninggalkan paviliun teh. Huaixu duduk di meja kopi dengan tangan di dahi dan menghela nafas dalam-dalam. Fang Yu kembali ke rumah dan langsung pergi ke tempat Drah di penjara. Ini adalah goa kecil di belakang gunung, ruang dalamnya tidak besar, tetapi ada beberapa lentera kecil yang tergantung di atasnya, memancarkan cahaya redup. Hal ini membuat suasana gua menjadi cukup gelap dan menakutkan. Di tanah di dalam gua, berbagai senjata tajam terlihat di mana-mana. Bilahnya berlumuran darah, sebagian tulang dan tengkorak, dan bahkan sebagian sisa. Belum pernah ada tempat seperti itu di rumah Fang Yu. Jelas sekali, ini adalah lingkungan sementara yang diciptakan oleh lonceng angin kecil. Semua benda yang ada di permukaan sebenarnya hanyalah ilusi. Tuan, diarenya ada di dalam.
Lonceng angin kecil membawa Fang Yu ke bagian gua yang lebih dalam, mengulurkan tangan kecilnya, dan menunjuk ke depan. Draki, Fang Yu mengoreksi. Sama saja, aku akan menyambutnya dengan baik sesuai permintaanmu. Xiao Feng Caim berkata penuh kemenangan, sepertinya dia ingin dipuji. Hati Fang Yu mencelos saat melihat penampilannya. Drake, bukankah dia akan dibunuh? Memikirkan hal ini, Fang Yu mempercepat langkahnya dan mencapai bagian terdalam gua. Segera, dia melihat Drake yang sekarat dengan anggota badan diikat dengan rantai dan penuh bekas luka. Dilihat dari penampilannya, Drake hampir tidak mampu menahannya. Fang Yu melirik lonceng angin kecil itu. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku menyiksanya dengan baik. Xiao Feng berpadu berkata dengan sedih. Fang Yu mengabaikan lonceng angin kecil itu, berjalan ke arah Drake, dan mengangkat kepalanya. Ketika Drake melihat Fang Yu di depannya, sudut matanya beralih ke lonceng angin kecil yang berdiri di belakang Fang Yu, dan dia langsung bergidik. Ketakutannya terhadap lonceng angin kecil telah melampaui Fang Yu. Gadis kecil ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi metodenya sangat kejam. Tidak, jangan bunuh aku, aku bersedia mengatakan apapun. Keberanian Drake telah lama ada, dan tidak ada pemikiran lain yang bisa muncul. Dapat berbicara, lumayan. Fang Yu memandang Drake dengan mata dingin, dan bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Ouyang Xiuyuan berjanji akan memberimu beberapa informasi. Aku ingin tahu, apa yang ingin kalian lakukan para malaikat. Drake tersentak, dan berkata, kami hanya ingin memasuki banyak reruntuhan kuno di sini. Uskup Agung kami percaya bahwa era pemulihan segala sesuatu akan datang, dan reruntuhan kuno itu adalah simbol. Oleh karena itu, kami akan menerima permintaan keluarga Ouyang. Sudahkah Uskup Agung Anda berkata, apa sebenarnya pemulihan segala sesuatu? Fang Yu bertanya, itu, dia belum mengatakannya. Delaci gemetar. Fang Yu menyentuh dagunya, matanya sangat bingung. Pada saat yang sama, ia memiliki keraguan diri yang mendalam. Arus deras, era pemulihan besar-besaran, pemulihan segalanya. Kata benda baru ini dan peristiwa yang dirujuknya jelas merupakan hal yang sama. Namun yang aneh adalah tidak ada biksu manusia normal yang mengetahui masalah ini. www.novelringan.com Doktrin Iblis, setengah roh, dan malaikat macam apa yang mengetahui dengan jelas. Dari mana mereka tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi? Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Tolong selamatkan hidupku, jangan bunuh aku. Melihat ekspresi wajah Fang Yu, Drake menangis. Fang Yu mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan. Terakhir kali saya bersama iblis, informasi tentang era pemulihan besar adalah bagian dari pemahaman, tetapi kenyataannya banyak aspek yang tidak jelas, dan iblis tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Untuk memahami hal ini secara menyeluruh, informasi harus diperoleh dari banyak sumber. Malaikat Agung, di mana Uskup Agung yang Anda sebutkan? Fang Yu bertanya, itu, kemungkinan besar akan tiba di ibu kota utara dalam waktu dekat, kata Drake, mungkin sudah tiba sekarang. Oh, kenapa sampai ke ibu kota utara? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Dia ingin pergi ke reruntuhan kuno untuk memeriksa situasinya secara langsung, kata Drake. Itu saja, bahkan lebih nyaman. Jika semuanya berjalan baik, aku akan segera melepaskanmu. Fang Yu tersenyum. 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah insiden peninggalan terakhir, keluarga besar seni bela diri di ibu kota utara memasuki masa istirahat singkat. Ibu kota utara yang selama ini ramai, akhirnya sedikit pulih. Namun hal ini hanya berlaku bagi kebanyakan orang. Untuk sejumlah kecil pasukan top, kegembiraan terus berlanjut. Status uskup besar ini di wilayah barat, tidak berlebihan jika digambarkan sebagai dewa di dunia. Dia datang ke ibu kota utara, tentu saja itu adalah peristiwa besar. Sedangkan untuk agama malaikat, mereka mengirimkan undangan ke 8 keluarga besar dan 6 sekte di ibu kota utara. Isi surat undangan tersebut menjelaskan maksud dari malaikat agung uskup. Dia ingin melakukan pertukaran seni bela diri dengan para elit di dunia seni bela diri ibu kota utara. Isi surat undangan tersebut menyangkut reruntuhan kuno yang baru-baru ini dibuka satu demi satu. Hal inilah yang mempengaruhi hati keluarga dan sekte besar. Justru karena munculnya undangan inilah kalangan atas ibu kota utara mengetahui tentang kedatangan uskup agung. Di ibu kota utara, pada jam 3 sore, di dalam gereja bobrok di Beidou.
Gereja ini telah bobrok selama bertahun-tahun dan tidak diperbaiki. Selama bertahun-tahun, kecuali beberapa turis yang datang untuk berfoto, hanya sedikit orang luar yang datang. Namun saat ini, di lobi gereja, ada belasan orang yang duduk di kursi berdebu di barisan depan. Mereka yang dikirim untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini tidak memiliki status yang tinggi di rumah mereka, dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu anggota inti. Lagi pula, hal-hal yang terlibat tidaklah mulia, tentu saja tidak mungkin mengirimkan sosok besar yang berpikiran baik. Selain itu, keluarga besar dan sekte merasa skeptis. Bagaimana para malaikat bisa mengajarkan pembukaan reruntuhan kuno lebih baik dari mereka? Hanya saja, karena pihak lain menyebutkan masalah ini, tidak apa-apa jika mengirim seseorang untuk mendengarkannya. Bagaimana jika ada keuntungan yang tidak terduga? Para perwakilan duduk di kursi dan melihat ke depan. Tidak seorang pun, kecuali mereka yang diundang, tidak ada orang lain yang hadir. Tak satu pun malaikat muncul. Sesuai isi surat undangan, waktunya ditetapkan pukul 3 sore. Sekarang 2 menit telah berlalu, tapi pihak lain bahkan belum melihat siapapun. Hal ini membuat wajah seluruh perwakilan yang hadir menjadi tidak cantik. Malaikat itu mengajar di sana, tahukah kamu cara melepaskan merpati? Mereka mewakili 8 keluarga terkuat dan 6 sekte di ibu kota utara. Jika pihak lain berani melanggar janji, pemuja malaikat tidak akan pernah mau memasuki musim panas lagi. Di antara ekspresi tidak senang dari para perwakilan, waktu berlalu 5 menit lagi. Wajah para perwakilan menjadi semakin suram, dan mereka saling memandang dengan ketidakpuasan di mata mereka. Beri mereka 3 menit lagi, tidak akan ada yang terlihat lagi, Perwakilan Madengan dingin mendengus dan berkata. Perwakilan lainnya tidak berbicara, tetapi mereka berpikiran sama. Meskipun agama malaikat mempunyai status tinggi di wilayah barat, bagi mereka itu tidak berarti apa-apa. Dunia seni bela diri di ibu kota utara tempat mereka berada, bangga dengan dunia. Tidak ada wilayah lain yang dapat dibandingkan dengan dunia seni bela diri ibu kota utara. 2 menit berlalu, saat para perwakilan bersiap untuk pergi, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di platform tinggi di depan mereka. Cahayanya sangat cemerlang, memadatkan bentuk manusia bersayap. Ia melayang di udara, memegang benda seperti tongkat di tangan kirinya, dan sebuah buku berat di tangan kanannya. Seluruh wujudnya menunjukkan cahaya putih, dan sulit untuk melihat penampakan aslinya. Melihat kemunculan cahaya dan bayangan ini, perwakilan yang hendak pergi, ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti bergerak. Apakah ini uskup agung legendaris? Tidak ada yang bisa memastikan. Karena sebelumnya mereka hanya mendengar keberadaan uskup agung, dan belum ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, apalagi tersebar foto atau hal lainnya. Tapi cahaya dan bayangan di depanku tampak terlalu ilusi. Halo teman-teman, ini Yaks. Saat ini, cahaya dan bayangan mengeluarkan suara. Di wilayah barat, orang lebih suka memanggilku malaikat agung. Mendengar 2 kalimat tersebut, wajah para perwakilan berubah dan mereka terkesima. Saat ini, Magnolia Court Clubhouse. Ayah, apakah kita benar-benar tidak akan berpartisipasi? Tanya Ouyang Chengdao dengan tatapan khawatir di matanya dengan kertas putih di tangannya. Ouyang Xiuyuan bersandar di sofa dengan ekspresi muram dan berkata, jangan pergi. Ekspresi wajah Ouyang Chengdao berubah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayah, menurutku saat aku pergi ke pertemuan pertukaran ini sekarang, masih ada ruang untuk bermanuver dalam seluruh masalah ini. Sedangkan untuk Tuan Fang, petik 2, saya bilang, jangan pergi. Ouyang Xiuyuan melirik ke arah Ouyang Chengdao dan berkata dengan nada yang lebih serius. Wajah Ouyang Chengdao berubah, jadi dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Ouyang Xiuyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, hari itu, Fang Yu membawa pergi Lord Drah dan tidak pernah melihatnya lagi. Tahukah Anda kemana dia pergi? Petik 2. Apakah dikendalikan oleh Tuan Fang? Ouyang Chengdao berpikir sejenak, dan bertanya dengan pucat. Mata Ouyang Xiuyuan berkedip, berdiri sambil mencibir, dan berkata, dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia pasti tidak akan melepaskannya. Uskup Agung datang ke Beidou hari ini, dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Uskup Agung Malaikat mengambil tindakan dan memusnahkan seluruh gereja malaikat. Kalau begitu bisakah kita mengirim sinyal kepada Uskup Agung untuk membiarkan dia pergi?
sehingga kita juga bisa dianggap sebagai bantuan, tanya Ouyang Chengdao dengan mata terbelalak. Ouyang Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu mengirimkan sinyalnya, apakah malaikat agung akan memperhatikannya? Tidak sama sekali. Setiap orang pada level ini sangat sombong. Sebaliknya, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengeksplorasi kekuatan Fang Yu. Bertahun-tahun telah berlalu, aku masih belum memiliki penilaian yang akurat mengenai kekuatannya. Kuharap malaikat yang mengajari malaikat agung ini dapat memaksakan kekuatan penuhnya. Petik 2. Kalau begitu, apakah kita benar-benar meninggalkan garis ajaran malaikat? Tanya Ouyang Chengdao. Apalagi, Ouyang Xiuyuan mengangkat alisnya dan berkata, kecuali malaikat agung bisa membunuh Fang Yu, dia hanya bisa menyerah, tidak ada pilihan lain. Di dalam gereja, cahaya dan bayangan perlahan melayang, dan sayap di belakangnya sangat cemerlang. Perwakilan yang duduk di barisan depan tidak bisa melihat langsung cahaya dan bayangan ini. Uskup Malaikat Agung, kami di sini kali ini terutama karena kami tertarik dengan informasi yang Anda miliki tentang reruntuhan kuno. Saya tidak tahu apakah Anda dapat mengutamakan aspek ini. Perwakilan keluarga Guan sedikit tidak sabar dan bertanya langsung. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya jatuh dari atas kepalanya dan masuk ke dalam tubuhnya. Pria dari keluarga Guan ini seketika kehilangan darah di wajahnya, ekspresi dan gerakan tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, wajah perwakilan lain di sekitarnya berubah drastis. Kenapa malaikat agung ini tiba-tiba mulai bergerak? Hei, apa maksudmu? Ini Beidou, apakah kamu berani melakukan sesuatu pada kami? Perwakilan Magia segera berdiri, menunjuk ke cahaya dan bayangan di depan, dan bertanya dengan ekspresi jelek. Namun detik berikutnya, cahaya lain turun. Perwakilan keluarga Ma juga menjadi pucat dan berdiri diam. Saya menghormati semua orang, dan saya harap semua orang dapat menghormati saya. Ketika saya berada di wilayah barat, jika seseorang berani menyela ketika saya berbicara, saya akan segera mencabut jiwa mereka dan mencambuk mereka. Sekarang di musim panas, aku memilih untuk memaafkanmu, datang saja cahaya suci menenangkanmu. Saya harap Anda tidak memprovokasi saya lagi. Terima kasih. Cahaya dan bayangan di depan berbunyi lagi, nadanya lembut, dan terdengar sangat nyaman. Namun perwakilan keluarga yang duduk di barisan depan sedang panik. Mereka sudah merasakan bahwa tujuan Malaikat Agung di ibu kota utara gelombang www.novelringan.com gelombang tidak seramah yang dijelaskan dalam surat undangan. Saya keberatan. Cahaya dan bayangan belum selesai berbicara, dan tiba-tiba terdengar suara dari atas gereja. Perwakilan keluarga segera mengangkat kepala dan menunduk. Ledakan, sesosok jatuh dari langit, tepat di depan Guang Ying. Ketika dia menyentuh tanah, seluruh gereja berguncang, dan lantai di bawah kakinya runtuh. Semua orang melihat lebih dekat dan menyadari bahwa bukan satu orang yang tertinggal, tapi dua. Salah satu dari mereka berdiri di depan Guang Ying, memegang kerah yang lain dengan tangan kanannya dan mengangkatnya ke udara. Fang Yu dan Drahlah yang disiksa sampai mati. Besar, Malaikat Agung, selamatkan aku. Delaci melihat cahaya dan bayangan di depannya, meminta bantuan dengan suara yang sangat lemah. Fang Yu melemparkannya ke tanah dengan santai, memandangi cahaya dan bayangan setinggi 3 atau 4 meter di depannya, dan berkata, kamu adalah Malaikat Agung, aku ada hubungannya denganmu. Cahaya dan bayangan tidak mengeluarkan suara, dan menoleh, seolah mengamati situasi Drah yang jatuh ke tanah. Aku berjanji tidak akan membunuhnya, agar dia tidak mati. Fang Yu tersenyum, sekarang, kita harus ngobrol. Cahaya dan bayangan masih belum mengeluarkan suara. Detik berikutnya, sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tongkat di tangan kirinya dan menunjuk ke arah Fang Yu di depannya. Cahaya suci, ayo. Seberkas cahaya putih jatuh dari kepala Fang Yu. Pukulan ini mirip dengan yang baru saja menimpa perwakilan Ma dan Guan. Tapi cahaya putih yang jatuh ini 100 kali lebih kuat. Ledakan, sosok Fang Yu langsung diselimuti cahaya putih.